Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sing jawab niki kok teler sedaya niki. Sing jawab salam kula dongaaken dawa umur insyaallah. Amin. Yang menjawab salam saya panjang umurnya. Amin. Insyaallah bisa bayar utangnya. Amin. Kakean utang iki biasanya. Dengen-dengen kakean utang iki. Yang menjawab salam saya insyaallah barokah hidupnya. Amin. Kata Pak Yai tadi insyaallah dicatat oleh Allah Ta'ala insyaallah di dalam catatan amal kebaikan, serta kita ditetapkan oleh Allah, diprasasti nama kita oleh Allah Ta'ala insyaallah min ahlil ilmi wal khair, min ahlil jannah insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa yudkhiluna Allah subhanahu wa ta'ala ila jannatihi bighairi hisab. Amin. Min ghairi sabqi adab wala itab. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alal mu'minin bi ajallin ni'am إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ayahanda Al-Habib Alawi Fahmi bin Abdurrahman Khanaiman. Yang saya hormati Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar. Yang saya hormati Kiai Haji Wasil bin Hasan bin Abdullah. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Khatib, dan juga yang saya hormati panitia Majelis Mau Ta'lim dan Maulid Riyadul Mustafa, serta para kiai, para asatidz, guru-guru saya yang sebenarnya yang bisa memberikan wasiat, tausiah, taujihat, irsyadat adalah mereka-mereka. Tapi karena ini adalah imtithalan li amr, menjalankan satu perintah, karena itu adalah khairun min sulukil adab. Imtithalul amri khairun min sulukil adab. Orang ini kalau menjalankan perintah bapak kiainya, santri bu kalau menjalankan perintah kiainya itu insya Allah barokah dapat, daripada dia menjalankan adab. Contoh, Pak Kiainya bilang sama santrinya, nak, coba tolong ambilkan kelapa di atas pohonnya itu. Santrinya bilang, boten wantun Pak Yai, saya nggak berani, masa saya di atas Pak Yai di bawah. Pak Yai saja yang naik, saya yang di bawah. Karpe adab gitu. Tapi karena dia nggak menjalankan perintah, berarti ini dikemplong mawon iki. Nah, mboten ngaten. Ada memang sisi-sisi adab lebih baik daripada imtithal amr. Ada sisi lain imtithal amr lebih baik daripada adab. Alhasil semua itu dengan dzauq, dengan cita rasa. Maka Habib Alwi Fahmi di sini
dan para kiai, para habaib, Habib Abdul Qadir dan para kiai kita, para guru-guru kita, para muallimin, para mursyidin, para murabbiin, mereka-mereka ini menjadikan antum, menjadikan Al-Fakir pribadi saya dan menjadikan antum semuanya menjadi orang-orang min ahlil ilmi bihukmid dzauq. Kata Habib Ali Habsyi, waj'alil ilma muqtadana bihukmid dzauq. Ilmu ada tapi dzauq gak punya, itu repot. Tadi pengaji Al-Quran punya ilmu, punya dzauq, sehingga apa yang disampaikan tadi berkenaan tentang Isra wal Mi'raj. Ada tetangga saya sana, karena dia nggak ada dzauq, sehingga ketika ada orang kemantenan dia disuruh mengaji, maka yang disampaikan ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemantennya suruh mati, bar senang-senang mati yo, kan ngoten. Ya semua orang itu jalannya ke sana, tapi kan karena dzauqnya nggak pas sehingga salah dia menyampaikan. Sama juga ketika ada kematian, sampaikan ayat yang berbau kematian, yang bertepatan, yang munasib, yang cocok, yang sesuai. Yang itu diajarkan di dalam ilmu para salaf kita, ilmu para kiai kita, dari mereka-mereka yang menjunjung tinggi daripada ajaran-ajaran ya para sesepuh dan para leluhur, dari para kiai kita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, para habaib kita Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Syekh Imam Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi. Mereka ini menjalankan dzauq, ada cita rasanya, ada rasanya. Maka maulid yang dibacakan ada rasanya, tidak sekedar kita cuman qasidah, tidak sekedar kita cuman bersuara, tapi ada rasanya. Subhanallah, salat Isya tadi di belakangnya Habib Abdul Qadir, seperti saya salat Isya di Tarim, di Hadramaut sana, yang diimami oleh para ulama dan para habaib, orang-orang salihin. Saya sholat di belakang beliau, sama saya sholat di belakang-belakang mereka ini. Cita rasanya sama, rasanya sama, cara rukuknya sama, ya kaifiatnya sama. Ini semuanya, gerak-geriknya ini subhanallah sama. Inilah yang dikatakan dengan namanya dzauq. Ada dzauq tersendiri. Nah, ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang Rasulullah gak habis-habis, gak ada habisnya. Memang Rasulullah ini mahkota sejarah, sejarahnya Nabi Muhammad ini mahkota sejarah. Gak ada yang melebihi daripada sejarahnya Rasulullah, gak ada yang lebih mulia daripada sejarahnya Rasulullah. Maka kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad, mulai sejak saat ini, mulai sejak detik ini, mulai sejak menit ini. Anak-anak kita kenalkan dengan Rasulullah, kenalkan dengan Ahlul Bait Rasulullah, agar anak-anak kita nggak masuk ke ISIS, ya, agar nggak masuk ke orang-orang yang benci dengan maulid, benci dengan para kiai dan para habaib. Ajarkan, tuntun anaknya hadir haul. Haul itu madrasah. Secara tidak langsung anak-anak kita dilihatkan, dididik, subhanallah, untuk melihat para kiai, para alim ulama, wajahnya wajah wujuhun mardhiyah ila rabbiha nadhirah. Mereka adalah punya wajah yang diridai sama Allah, radhiyah mardhiyah, wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu berseri-seri, wajah mereka itu bercahaya, mereka itu wajahnya akan melihat Tuhannya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu Habib namanya Al-Habib Umar bin Seggaf, usianya 5 tahun, dituntun sama abahnya dari Al-Habib Seggaf bin Muhammad bin Safi, dari Sebun pergi ke Syaib Nabi Allah Hud. Itu zaman sebelum Habib Ali Habsyi. Umurnya 5 tahun Al-Habib Umar ini. Maka ketika dituntun sama abahnya, orang-orang itu yang di jalan berkata sama Habib Seggaf, Seggaf, kenapa kau tuntun anakmu ini sedangkan dia masih usia 5 tahun? Kau mau bawa ke Syaib Nabi Allah Hud,
itu jaraknya lebih daripada 80 kilo. Orang kalau sekarang punya Land Cruiser, Pak. Orang sekarang punya namanya Innova, ada AC-nya dalam mobilnya. Orang dulu nggak punya apa-apa. Yang punya kuda ya naiknya kuda, yang punya onta naiknya onta, yang nggak punya apa-apa ya jalan kaki melampah mawon. Sampai ke Syekh Nabi Allah Hud alaihi salam. Ini Al Habib Segaf gendong Al Habib Umar anaknya, usianya 5 tahun Al Habib Umar. Begitu dihaturkan kepada Imam Haddad, gurunya dia Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad sahibur ratib. Imam Haddad ini makfuf. Imam Haddad ini nggak tampak mata zahirnya, karena mulai sejak usia 3 tahun terkena penyakit judari hingga akhirnya menyerang kornea matanya, dan akhirnya Imam Haddad pun ditutup mata zahirnya sama Allah. Usia 3 tahun sudah ditutup matanya sama Allah. Lakin awadahullah binuril basirah. Allah mengganti dengan cahaya hati. Imam Haddad ini usianya, di waktu dia usia kecil itu kalau main sama anak-anaknya, itu teman-temannya yang bikin lubang. Teman-temannya yang bikin lubang ya sebesar dari badan setinggi daripada badannya Al Habib Abdul Haddad. Teman-temannya bikin lubang, maka Imam Haddad itu dituntun sama teman-temannya. Ayo sekarang kamu Abdullah Haddad, maju selangkah. Maksudnya teman-temannya kalau maju selangkah karena dia nggak lihat matanya, kita nggak boleh nyebut aulia itu huta, nggak sopan. Nyebutnya makfuf, tertutup mata zahirnya, tapi dibuka mata batinnya sama Allah. Awadahullahu binuril basirah. Sehingga teman-temannya nonton sampai di mulut daripada lubang tadi itu, teman-temannya berkata, ayo Abdullah, sekarang kau melangkah selangkah. Kalau kamu melangkah selangkah, bisa melangkah selangkah kamu saja, maka kamu adalah juara 1 saat ini. Maka Imam Haddad gak melangkah selangkah, lompat dia. Nah, subhanallah. Teman-temannya mengatakan, kok kamu tahu? Kok Abdullah Haddad ini bisa tahu kalau ada lubangnya? Coba diputar lagi, diputar. Ayo Abdullah, sekarang kembali ke arah yang sama. Waktu di tempat situ melompat lagi Imam Haddad. Nah, maka teman-temannya bertanya, kamu ini kok bisa tahu kalau kami buat lubang? Perasaan saya ada lubang di situ. Ya, cahaya batinnya itu sangat kuat. Usia 3 tahun itu, kalau anak zaman sekarang usia 3 tahun gak bisa baca, gak bisa apa-apa. Tapi Imam Haddad di usia 7 tahun, di usia 9 tahun, kata Habib Ali Habsyi, di usia 9 tahun Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu yahfaz ihya, yakat yahfazul ihya bi dhahril ghaib. Hampir-hampir dia bisa menghafalkan kitab Ihya Ulumuddin bi dhahril ghaib. Jadi kalau orang baca kitab Ihya Ulumuddin, dia cuma cukup mendengarkan saja. Kalau ada bacaan salah, disalahkan sama Imam Haddad. Kapan bacanya? Kapan menghafalnya? Ini karena orang-orang seperti inilah yang ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala min ahlil ilmi wal dzauq, min ahlil ilmi wal khair. Al Habib Umar bin Segaf ketika dituntun sama abahnya ke Nabi Allah Hud alaihi salam untuk ziarah Nabi Allah Hud di bulan Sya'ban, maka ditunjukkan kepada Imam Haddad gurunya. Imam Haddad, Habib Abdullah Haddad sahibur ratib, ini saya punya anak Umar namanya, Umar bin Segaf As-Segaf. Tolong didoakan sama Imam Haddad. Begitu didoakan, subhanallah, kata Imam Haddad, lubang hidungnya yang satu itu, di bawah lubang hidungnya itu ada andeng-andengnya, ada tahi lalatnya di sininya. Abahnya menjerit, ya Allah, saya ini bapaknya, saya ini abahnya, 5 tahun saya mengasuh dia, nggak pernah saya lihat di dalam hidungnya ini ada tahi lalatnya. Kok Imam Haddad bisa lihat di dalam hidungnya itu ada tahi lalatnya? Maknanya apa? Imam Haddad memperhatikan ini anak sampai dalam-dalamnya diperhatikan. Lubang-lubang hidungnya dilihat. Di usia 8 tahun ini Al Habib Umar bin Segaf, dia bisa mengarang yang namanya satu kitab Tafrijul Gurub wa Tafrijul Kurub wa Tafrihul Gulub. Dia mengarang itu kitab di usia 8 tahun. Bahkan mengarang qasidah ya qalb wahid watrukil khalaik wa kun bimaulakal karim wathik wa ansi wallah faqta'il alaik walzam li husnidh dhann la tufarik. Dia bisa mengarang itu seperti aulia-aulia gede, aulia-aulia di usia 70 tahun, 60 tahun. Usia 8 tahun, anak 8 tahun sudah nggak kecantol hatinya dengan dunia.
Antum bapak-bapak kecantol hatinya dengan batu akik. Ribut batu akik, ini segala macam. Ini orang mulai sejak saat ini dan sejak dini gak pernah dikenalkan dengan dunia, sehingga gak tahu itu apa yang namanya dunia, karena melihat wajahnya Imam Al-Haddad. Jadi wali-wali besar, jadi ulama besar. Kiai Hamid Pasuruan, siapa yang dilihat sama Kiai Hamid? Habib Ja'far bin Syaikhan, Habib Alwi bin Segaf. Siapa yang dilihat oleh mereka? Habib Ja'far bin Syaikhan dan Habib Alwi bin Segaf. Habib Ali bin Muhammad. Siapa yang dilihat sama Habib Ali bin Muhammad? Habib Abu Bakar Al-Attas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini loh Kiai Hasan Genggong. Dia itu bisa tulis surat, bisa mensifatkan Al-Habib Ali Habsyi, sedangkan dia nggak pernah lihat wajahnya Habib Ali Habsyi. Kiai Hasan Genggong Probolinggo nggak pernah ketemu dengan Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid. Tapi dia bisa mensifatkan Habib Ali Habsyi seperti orang melihat wajahnya Habib Ali Habsyi. Bagaimana? Keseharian Habib Ali Habsyi itu begini, itu begini, itu begini, itu begini. Kacamata apa yang ada sama mereka ini? Al-ilm wa dzauq. Didapatkannya ilmu dan dzauq pada setiap orang, bukan di majelis-majelis sembarangan. Bukan di majelis orang-orang yang ngumpat dan menghibah, tidak, tapi di majelis maulid, di majelis zikir, di majelis yang mulia, di majelis khair, dihadiri oleh para kiai, dihadiri oleh para sulaha, habaib, nujaba, atqiya, aulia, ulama. Wajahnya antum melihat wajah mereka ini, insya Allah dicuci sama Allah hatinya ini, dibersihkan. Ya, rijalullah min kulli danasin mutahhir. Mereka ini para rijalullah, setiap orangnya itu kalau ada orang hatinya kotor, dia yang bersihkan. Apa ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang pada zaman dahulu beda dengan orang-orang pada zaman sekarang. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah yang bisa kita petik daripada Isra wal Mi'raj Rasulullah, apa yang bisa kita petik di sini? Yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah kita lihat dalam ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada ulama yang mengatakan Masjidil Aqsa bukan Palestina, bukan di Palestina, tapi Masjidil Aqsa adalah tempat sujud yang akhir, yaitu langsung di hadapan Allah. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Disitulah Nabi Muhammad dekat sama Allah Ta'ala. Di mana itu tempat? Ila hadratil maula, ila masya Allah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah wa Rasuluh. Tempat disitulah Nabi Muhammad sujud sama Allah. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah apa yang dibincangkan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang waktu itu dikatakan oleh Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita ambil, kalau mungkin kisah Isra Mi'raj sudah banyak. Para kiai, para habaib, mungkin para duat ilallahi ta'ala banyak sudah menceritakan bagaimana kehebatan dan bagaimana kekuatan, keagungan dan kebesaran Rasulullah, di mana ini kecintaan Allah Ta'ala, Allah sendiri yang menjalankan, bukan Rasul. Kalau boleh kita satu ibaratkan, kenapa Rasulullah ini bisa Isra wal Mi'raj dalam waktu setengah malam, separuh malam, nggak sampai separuh malam, itu Rasul tidur atau Rasulullah duduk di tempat duduknya, beliau berangkat ke Arsy, dia kembali ke bumi sebelum tempat duduknya dingin. Beliau berangkat ke Arsy Allah, menerima perintah sholat, berangkat lagi ke bumi, tempat duduknya belum dingin, masih hangat. Coba kalau sekarang Anda duduk bangun, Anda pegang tempat duduknya, masih hangat, Anda duduk lagi, berarti kan gak lama itu jaraknya. Dimensi apa yang dipakai ini? Gak usah dengan bicara ilmu, bicara dengan iman saja.
Kalau pakainya bicara ilmu nanti nggak nyandak kita. Contoh kecil saja bisa kita ambil satu ibarat yang mudah untuk bisa kita cerna. Ada seekor semut kecil. Dia bicara sama temannya. Mas, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Saya kemarin dari Jakarta, sekarang ini saya baru pulang dari Jakarta. Oh mana mungkin, temannya nggak percaya. Dari mana kamu bisa ke Jakarta? Semalam kemudian kamu pulang dari Jakarta. Berangkat malam ini juga kamu pulang dari Jakarta, masuk ke kota Solo misalnya, atau ke Banyuwangi. Kata temannya itu yang semut tadi mengatakan, kamu jangan kira kalau saya berangkat dengan kaki saya. Saya itu numpang di tasnya Ustadz Alwi itu loh. Saya numpang di tasnya Ustadz Alwi, kebetulan beliau itu naik pesawat Garuda. Sampai Jakarta urusannya selesai, saya di tasnya. Dia pulang, saya turun dari tasnya. Dalam makna yang sekecil ini saja, semut ini nggak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh saya. Naik di tasnya saya. Apalagi ini kekasih Allah, apalagi ini kemuliaannya yang dicipta sama Allah, apalagi ini hamba Allah, apalagi ini orang yang diagungkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, di mata Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang perintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengagungkan dia, untuk menyanjung Rasulullah. Berangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang kita ambil adalah husnudzan. Husnudzan itu yang sekarang luput di hati kita. Gak ada sifat husnudzan. Beda dengan Sayyidina Abi Bakar. Kalau Sayyidina Abi Bakar Siddiq husnudzan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa iman, tasdik, mempercayai Rasulullah, iman, yakin kepada Rasulullah. Istaulal iman fi qalbih, iman itu menyelimuti itu hatinya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, sehingga nggak ada sedikit pun di hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mendustakan Rasulullah, sehingga dia disebut dengan sebutan As-Siddiq. Orang datang semua mendustakan Nabi Muhammad, justru Sayyidina Abu Bakar dia yang membenarkan Rasulullah. Diawali dengan husnudzan. Wali Allah Ta'ala pertama ya beliau, kutub pertama ya beliau. Kutub pertama itu beliau, karena kutub itu, wali kutub itu adalah, kutub itu tarabba'a al-waliyu tarabbu abni Abi Guhafah. Seorang wali itu dia duduk bersila di atas kursinya Sayyidina Abi Bakar Siddiq, baru dia dikatakan orang kutub. Waliullah al-Qutub, pemimpinnya para aulia, Qutbul Ghaus, al-Qutbul Ghaus, al-Fard al-Mutlaq. Itu kalau dia bicaranya tentang bab tasawuf nanti mungkin diterangkan sama Pak Yai, lebih paham bab yang kayak gini. Husnudzan, Habib Ali Habsyi mengatakan dengan husnudzan orang akan menjadi orang yang hebat. Dia akan memiliki ilmu, dia akan bisa mengamalkan ilmunya, dia akan diangkat derajatnya sama Allah. Husnudzan. Nah, dengan husnudzan tadi itu kita koreksi. Sudahkah kita husnudzan? Kita husnudzan sama orang ini sulit. Maka musyahadatul wali itu angel, sulit. Gak gampang. Ma'rifatul wali asyaddu min ma'rifatillah. Kenal sama wali itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, orang tahu Allah itu tempat kita untuk sujud, Allah itu tempat kita untuk bergantung, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha esa, semua orang tahu, yang mukmin. Tapi kalau wali siapa tahu? Anda sekarang duduk di samping kiri Anda ini, apa Anda tahu kalau dia wali? Nggak tahu. Enggak Ustadz, ini masa wali, habis maling jemuran saya kok tadi siang dia. Nah, nggak mungkin dia wali, kurang husnudzan. Coba dengan mata husnudzan, setelah kita dengan mata ilmu wa dzauq, sekarang dengan mata husnudzan. Husnudzan inilah yang bisa mengantarkan kita insyaallah sampai kepada hadrat mereka-mereka yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Dahulu katanya ada 3 pemuda. Habib Ali Habsyi cerita,
ada tiga pemuda. Tiga pemuda ini dia datang kepingin merampok. Dia masuk ke desa, mungkin desa Glemor sini mungkin. Datang ke desa, berbincang-bincang dengan temannya, bagaimana kalau kita ini sekarang bekerja malam ini juga. Kemana sasaran kita? Kamu tahu enggak rumahnya Bapak Haji itu? Itu orang kaya. Haji itu orang kaya. Dia orang berduit. Kata temannya, nanti dulu. Dia memang orang kaya. Pinter enggak, tapi kaya. Tapi dia punya kelebihan satu. Apa? Husnudzan. Sangka baik. Setiap orang yang datang dia husnudzan kalau ini adalah orang baik. Jadi kita bagaimana? Ya kalau kita dengan atribut pakai baju perampok begini, gak mungkin diterima baik dengan dia. Lalu bagaimana? Ya pakai jubah saja, pakai tongkat, tasbih, bawa Quran, kalau perlu bawa siwak yang panjang begitu. Jadi kita datang itu dia terima dengan kita baik. Keadaan kondisinya sudah aman malam itu baru kita babat habis. Bagaimana? Setuju. Tiga pemuda ini perampok, dia langsung kemudian entah pinjam bajunya siapa, wallahu a'lam, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji buka, saya Jalal, ini Jalil, dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Dibuka sama Pak Hajinya. Masya Allah, Ustadz alim ini ya Allah, wali ini Masya Allah. Tunggu sampai pegang jenggot gini. Pak Haji, saya datang ini di sini mau dakwah di kampung Bapak Haji. Masya Allah, Allah. Sedap dah saya, hati saya mau dakwah di sini. Ya. Saya mau ajarkan sholat, saya mau ajarkan bacaan Al-Fatihah. Gak pernah sholat ini orang, gak pernah baca Fatihah, gak pernah. Saya mau ajarkan itu caranya tawadhu, taat sama Allah. Ya Allah, bungahnya hati saya. Hadiah apa ini yang besar ini? Kenapa saya ketiban emas malam ini, kata Pak Haji. Ya Allah, dibawa masuk sama Pak Haji ini. Ustadz apa namanya? Saya Jalal. Pak Jalal sini. Ini kamarnya Bapak Jalal. Nginep di sini toh? Iya, nginep sini. Ini kamarnya, ada televisinya, ada AC remote-nya ini, ada VCD-nya, ada kunci mobilnya. Nah, wis tepak wis. Mari ngene nyambut gawe iki wis. Ya, yang satu lagi taruh kamarnya. Ini Bapak kamarnya sama dengan kamar yang Bapak tadi yang pertama. Ada remote AC-nya, ada ini dan sebagainya. Baik, yang satu juga begitu. Nanti setelah selesai makan, Anda langsung bisa istirahat, Bapak-bapak Ustadz, untuk besoknya bisa dakwah kembali. Bagaimana? Baik, insya Allah. Baik, makan dulu. Belum makan kan? Belum. Tanda tanya juga nih Bapak Haji nih, katanya wali, kok makan belum? Belum. Misalnya wali itu zuhud. Akhirnya kemudian disediakan makan ya mereka. Makan, ambil nasi cedung, makan, gak ada zuhudnya sama sekali. Pokoknya makan, dihabiskan semua sampai koboan. Kata Bapak Hajinya, Bapak Ustadz tolong Bapak Ustadz, air koboannya jangan dibuang ke kloset. Saya mau ambil untuk saya minum air koboannya. Bagaimana? Buat apa Pak Haji koboan kami mau dibuat minuman itu? Gak apa-apa, ini barokah. Barokahnya orang alim mau datang. Wali Allah harus koboan. Kebetulan anak saja itu sakit. Putri gadis lumpuh, dia nggak bisa jalan. Sudah 10 tahun nggak bisa jalan. Nah bapak Ustadz ini datang, ini kan hadiah dari Allah buat kami. Mau ke rumah kami lagi, mau singgah, mau dakwah. Subhanallah. Maka air koboannya untuk saya minum, saya dan keluarga saya. Bagaimana boleh ya Pak Ustadz?
Ya sudah, nggak apa-apa, boleh insyaallah. Ya. Bicara satu sama lainnya. Lil, bagaimana Lil? Mati dulu, belum saatnya ini. Kondisinya masih kelihatannya kurang lain ini. Kurang bagus ini kondisinya. Kita dianggap wali di sini. Berangkat, sudah langsung makan mereka, air kobokannya diambil sama Pak Haji. Diambil. Bapak Ustadz monggo bisa mendoakan putri saya. Putri saya itu sudah kurus, berjilbab dia, tapi dia tidak bisa jalan. Kasihan, tolong didoakan Ustadz. Coba mana saya doakan sini. Maju pertama. Ayo, Ustadz berdoa. Gak bisa doa dia. Fatihah. Lainnya baca Fatihah, dia gak bisa baca Fatihah. Terus begitu dan begitu, begitu dan begitu. Subhanallah, ini air kobokannya mereka tadi ini karena husnudzannya. Karena husnudzannya Pak Haji tadi, maka air kobokan tadi diborehkan ke kaki anaknya tadi, diborehkan insyaallah berkat biniyati syifa biiznil maula ta'ala insyaallah bijahi rasulillah bihaqqi rasulillah wa bijami'i awliyaihi haula. Ya Allah, sembuhkan ini anak saya ya Allah. Subhanallah, subhanallah, biiznillah anaknya sembuh, subuh bisa sholat jamaah sama bapaknya. Bapaknya bingung, lah Ustadz ini kemana? Ustadz mesti ngelekar, gak katoan nih. Ya Allah, wah, gak bisa apa-apa. Subhanallah, tapi mereka karena jatahnya husnudzan ini, dapat dia dari husnudzan, mereka bangun. Langsung mereka wudu, wallahu alam yang diwudui mana. Akhirnya pun mereka sholat sudah jadi imam sama Pak Haji. Ustadz jadi imam lebih afdal, antum kan lebih alim. Lah, gak mau. Kami kesini mau ngajarkan tawadu, antum yang jadi imam ya, jangan kami jadi imam. Memang gak bisa sholat, gak bisa sholat. Hajinya jadi imam. Selesai jadi imam sholat subuh, wirid dan lain sebagainya. Alhamdulillah, berkat doanya bapak-bapak ustadz, saya punya anak sembuh. Ini anak kamu? Iya, ini anak saya. Ibunya bilang sama mereka ini, terima kasih para wali Allah. Situ Kak Lal, Kak Sido deh gini. Ya apa dadi wali tenanan. Subhanallah, pun mereka keluar dari rumahnya Bapak Haji tadi menjadi orang yang ta'i', menjadi orang yang muti', menjadi orang yang muttaqi, menjadi wali Allah dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Husnudzannya. Kalau Anda sekarang berhusnudzan, ya jangan berharap perampok datang ke rumah antum. Jangan berharap begitu. Tapi berharap sama Allah Ta'ala, di mana ya Allah bersihkan hati hamba, agar kalau hamba ini melihat hamba Allah Ta'ala yang lain itu husnudzan, sangka baik kepada hamba Allah Ta'ala. Memang susah, tapi itu kunci seseorang akan sukses. Kunci seseorang bisa dekat sama Rasulullah, tahu keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu Rasulullah? Ya mereka para aulia, mereka Kiai Hasan bin Abdullah, mereka daripada Kiai Hamid, mereka Syekh Muhammad Khalil, mereka Habib Ja'far bin Syekhan, mereka Al-Habib Ali bin Segaf, Habib Abu Bakar bin Muhammad, Al-Habib Hadi Al-Haddar, Habib Ali bin Muhammad, Habib Anis bin Alawi, dan mereka para habaib ini, murid-murid beliau, anak-anaknya, masih ada anaknya Habib Hadi Al-Haddar, masih ada ini muridnya Habib Anis, Habib Alawi Fahmi, tahu persis Habib Anis, siapa Habib Anis, bagaimana cara bacanya Habib Anis, bagaimana cara gerak-geraknya Habib Anis dalam pembacaan maulid. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat pintunya mereka insyaallah kita masuk ke dalam pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah taala mudah-mudahan berikan kepada kita insyaallah kesucian hati, berikan kepada kita kebersihan hati. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat kita insyaallah menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang minal muttaqin, menjadi orang-orang minas salihin, termasuk orang-orang minal qanitin wa minal ulama'il amilin ya rabbal alamin.
Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan putra-putri kita min ahlil Quran, min ahlil ilmi wal khair, min ahlil dzauq, min ahlil akhlaq an-nabawiyah, wa minal mutakhalliqin, wa minal muta'addibin bi adabil mardiyah, bi akhlaqil karimah ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami ya Allah adalah anak-anak yang kau jaga akidahnya dalam satu akidah ahli sunnah wal jamaah, jauhkan daripada akidah al-fasidah. Allahumma inni nabra'u ilaika min kulli aqidatin la ya'taqiduha aslafuna salihun. Ya Allah, jauhkan dan lindungilah kami ya Allah, bentengi anak-anak kami dan putra-putri kami daripada su'il aqaid, daripada akidah-akidah yang baik yang tidak baik ya Allah. Dekatkan kepada ulama, dekatkan kepada sulaha. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan generasi muda kami di bawah ya Allah adalah generasi muda yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya, generasi muda yang membawa rayah syariah Sayyidina Muhammad, rayah mahabbah bi Sayyidina Muhammad, wa bi ahli baiti Sayyidina Muhammad, wa bi ashabi Sayyidina Muhammad, wa bi awliya Sayyidina Muhammad, wa bi ulama Sayyidina Muhammad. Jadikan anak-anak kami minal ulama, minal adhkiya, minas sulaha, minan nujaba ya rabbal alamin. Makmurkan majlis ini ya Allah. Jadikanlah majlis ini ya Allah istiqamah ila yaumil qiyamah. Jadikan Riyadhul Mustafa adalah majlis yang membanggakan Nabi Muhammad, dan orang-orang yang menghadirinya insyaallah mudah-mudahan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pendirinya, pelopornya, dan semua majlis maulid yang dibina oleh para kiai dan para habaib kita. Mudah-mudahan majlis yang selalu membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan benteng daripada benteng akidah ahlu sunnah wal jamaah ya rabbal alamin. Lindungilah negeri Indonesia ini ya Allah dari segala faham-faham yang tidak baik ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah, atau sadarkan mereka, berikan hidayah kepada mereka ya Rabbana ya Allah. Jadikan negeri ini adalah negeri yang makmur. Allahumma adfa'anna syarrat taghin wal baghin wal zalimin wal mu'tadin bima syi'ta ajilan ghaira ajilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'anna al-ghala'ah wal qahta wal jawra wal fitan wal waba wa sa'ira anwa'il bala' min biladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allah mahfaz ya Allah biladana, Allah mahfaz yamanana wahfaz syamana, wahfaz ya Allah biladal muslimin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma syattit syamlahum, Allahumma gallil adadahum, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imtithal li amr juga sebetulnya lastu bi ahlil ijazah walaysa min walastu kadzalik min ahlil ijazah, tapi karena imtithal amr dari guru-guru kami, dari para hadirin serta panitia, saya mengijazahkan hikayatan saja dari lisan Sayyidil Habib Anis bin Alawi. Beliau mengatakan ajaztukum wa ajaztu man yatlubu hadhil ijazah li qiraatil maulid simtud durar fi kulli lailatil jum'ah aw lailatil itsnain, ajaztukum jami'an fi qiraatihi. Qabilna al-ijazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah taala mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam membaca maulid, di dalam mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di hari kiamat kita insyaallah akan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ulama ingkang kula hormati, khususnya Habib Alwi bin Ali bin Alwi dari Solo,